Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar yaitu tentang sholat jamak dan sholat qasar. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dalam pelajaran kali ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Oke, pada pelajaran sholat jamak dan sholat qasar ini kita perlu tujuan pembelajaran. Biar kita tahu apa sih gunaan pelajaran sholat jamak dan sholat qasar ini agar nantinya dapat dipahami oleh semua. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menguraikan ketentuan sholat jamak dan qasar dengan benar. Yang kedua, menemukan nilai-nilai positif dalam sholat jamak dan qasar dengan tepat. Yang ketiga, menelaah ketentuan tentang sholat jamak dan sholat qasar dengan teliti. Empat, mendemonstrasikan sholat jamak dan qasar dengan baik dan benar. Jadi itu teman-teman, semua berbagi yaitu tentang tujuan pembelajaran. Jadi nanti kita di akhir pelajaran bisa memahami pelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, coba ini perhatikan gambar berikut dan coba jawab pertanyaannya ya. Yang pertama yaitu ada gambar kereta api, kemudian ada gambar kapal, terus yang ketiga ada gambar bis dengan orang yang membawa koper. Coba diperhatikan dan ini pertanyaannya, apabila kamu berada dalam perjalanan jauh, bagaimana cara kamu melaksanakan sholat? Yang pertama, dua, pernahkah kamu melakukan sholat jamak dan qasar ketika dalam perjalanan? Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang sholat jamak dan qasar apabila dikaitkan dengan seseorang yang sedang perjalanan jauh? Nah, ini nanti dijawab di kertas, ditulis dengan nama masing-masing, nanti dikumpulkan. Oke. Sekarang kita ke pembahasan materi ya. Untuk yang pertama yaitu sholat jamak. Apa sih sholat jamak itu? Jadi sholat jamak itu secara bahasa yaitu berasal dari kata jamaah, artinya mengumpulkan. Secara istilah, sholat jamak adalah mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, misal kita melaksanakan sholat zuhur dan asar, itu kan dua waktu, terus digabung di dalam satu waktu dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Kemudian ketentuannya adalah sholat yang boleh dijamak itu ada dua, yaitu yang pertama sholat zuhur dan sholat asar. Yang kedua sholat maghrib
digabung dengan sholat isya. Terus subuh bagaimana? Nah, subuh ini tidak boleh dijamak, ya. Dia berdiri sendiri sesuai dengan ketentuan waktu sholat subuh, jadi tidak boleh dijamak. Selanjutnya macam-macam sholat jamak. Sholat jamak itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jamak takdim, yang kedua adalah jamak. Jamak takdim itu adalah sholat jamak yang dikerjakan pada waktu yang pertama. Misalnya sholat zuhur dan asar itu dikerjakan pada waktu zuhur. Kalau maghrib dan isya itu dikerjakan pada waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir yaitu sholat jamak dikerjakan pada waktu yang kedua. Misalnya sholat zuhur dan asar itu dikerjakan pada waktu asar. Maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Itu ya. Misalnya kalau jamak takdim itu berarti sholatnya dilakukan di awal, tapi kalau sholat jamak takhir itu dilakukan atau dikerjakan pada waktu yang terakhir. Seperti kita contohkan, kalau zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur itu berarti namanya jamak yang takdim. Kalau yang sholat zuhur dilaksanakan, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar, itu berarti namanya adalah jamak takdim. Ya. Sekarang syarat sholat jamak. Setelah tadi kita membahas tentang macam-macamnya, sekarang itu adalah syarat sholat jamak. Jadi sholat jamak itu tidak asal kita lakukan, tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka tidak boleh dilaksanakan sholat jamak. Syaratnya adalah yang pertama yaitu sedang perjalanan jauh atau musafir. Ya, musafir itu adalah orang yang sedang perjalanan dengan jarak minimal 16 pasah. Jadi kalau dikonversi ke dalam kilometer itu kira-kira sekitar 81 sampai 83 km. Dia harus terpenuhi. Yang kedua, syaratnya adalah dalam perjalanan itu, yaitu tujuannya adalah tujuan yang baik, tidak boleh untuk perjalanan maksiat atau perbuatan yang jahat. Misal kalau kita pergi dengan membawa ganja, membawa sesuatu yang haram, kemudian kita pergi ke suatu tempat untuk dijual, itu kita termasuk perjalanannya adalah untuk perbuatan yang jahat atau perbuatan maksiat. Terus yang ketiga adalah dalam keadaan sakit atau kesulitan, seperti cuaca yang buruk atau lebat dan lain-lain. Ketiga itu bisa mengganggu waktu sholat, ya. Misal dalam perjalanan pulang dari mana, itu sebelum sampai rumah cuaca buruk sehingga tidak bisa melaksanakan sholat itu. Terus yang ketiga adalah sholat yang dikerjakan itu adalah sholat yang dijamak, ya. Bukan kodok, melainkan adaan atau tunai. Tidak boleh kita melaksanakan sholat jamak tapi
untuk mengkodok sholat yang terlewat. Baik, tadi setelah membahas tentang syarat sholat jamak, sekarang itu adalah syarat sahnya sholat jamak takdim. Ya, sholat jamak takdim. Jadi beda ya antara syarat sholat jamak dengan syarat sahnya. Kalau syarat sholat jamak itu berkaitan dengan tadi ya tentang jaraknya harus terpenuhi, kemudian sholatnya harus sholat jamak, tidak boleh sholat qadha, harus adaan. Nah, sekarang ini syarat sahnya agar sholat jamak takdim yang kita lakukan sah itu harus memenuhi persyaratan. Syarat yang pertama yaitu dalam sholat jamak takdim itu harus mendahulukan sholat yang pertama. Ya. Jadi sholat yang pertama dulu. Misalnya zuhur dan asar yang didahulukan adalah sholat zuhur. Kemudian yang kedua adalah berniat jamak ya, pada sholat yang pertama. Harus disertai dengan jamak dalam berniat. Terus yang ketiga dikerjakan secara berturut-turut, tidak ada selang waktu lama untuk mengobrol dan pikir. Jadi nanti setelah sholat yang pertama selesai salam itu langsung berdiri, ya tidak boleh jabol, tidak boleh ngobrol, tidak boleh pikir dulu, langsung melanjutkan sholat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dalam melaksanakan sholat itu masih berada di perjalanan. Jadi saat mengawali sholat yang pertama hingga selesainya sholat yang kedua itu masih dalam perjalanan. Ya. Nah, sekarang yang B adalah sholat qashar. Tadi kita sudah membahas tentang sholat jamak. Sekarang adalah yang kedua kita membahas tentang sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar secara bahasa yaitu berasal dari kata qashira yang artinya meringkas atau merendahkan. Secara istilah atau terminologi adalah meringkas sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Ya, yang rakaatnya 4 menjadi ringkas menjadi 2. Terus apa saja sholat yang boleh diqashar itu tentunya adalah sholat-sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Yang pertama adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, ini ada harusnya hukum menjamak dan mengqashar sholat. Sejatinya dalam melaksanakan sholat ya, yang terkait sholat fardu itu adalah hukumnya fardu lain. Tapi dalam menjamak dan mengqashar sholat ini adalah sebuah keringanan, sebuah rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Jadi hukumnya adalah mubah atau boleh bagi yang memenuhi. Kalau memang tidak ingin menjamak atau mengqashar dengan sholat biasa, dia boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah terpenuhi syaratnya, sudah dalam keadaan sakit dan perjalanannya sudah memenuhi jarak minimal, kemudian juga dalam niat yang baik dan semua persyaratan terpenuhi, maka dibolehkan. Ya.
menjamak dan menguasai sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tabturu min shalah. Artinya, apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengerjakan sholat. Itu ya, hukumnya adalah boleh. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan ya, bagaimana cara sholat jamak, sholat qashar, dan jamak qashar. Jadi dalam praktek sholat jamak ini kita akan membahas tentang sholat jamak takdim. Jadi yang pertama seperti biasa ya, berniat menjamak sholat yang pertama. Kita ini akan praktek sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Jadi yang pertama adalah berniat menjamak sholat zuhur dulu. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdirin adaan lillahi ta'ala. Kalau sebagai makmum ya berarti adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dengan jamak takdim dijamak dengan asar 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram ya, dengan mengangkat tangan Allahu Akbar seperti sholat fardu pada umumnya. Setelah itu sholat zuhur seperti biasa 4 rakaat. Setelah selesai salam ya, kita tidak boleh ngobrol, tidak boleh zikir, langsung berdiri lagi berniat sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Niatnya adalah usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an zuhri jam'a takdimin adaan lillahi ta'ala. Kalau sebagai makmum berarti adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur karena Allah Ta'ala. Kemudian takbir seperti tadi ya, takbiratul ihram, kemudian sholat asarnya 4 rakaat sampai selesai salam. Itu adalah cara praktek sholat jamak takdim antara zuhur dan asar. Yang kedua adalah kita mempraktikkan sholat qashar zuhur dan asar dengan jamak takdim. Yang pertama adalah kita berniat menjamak sholat yang pertama, yaitu dengan cara membaca niat ya, usolli fardhu zuhri raka'ataini qashran majmu'an bil asri jam'a takdimin adaan lillahi ta'ala. Kalau makmum berarti tambahi adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi di sini ya dilihat di fardhu zuhri raka'ataini ya. Jadi raka'ataini, kenapa raka'ataini hanya 2 rakaat? Karena di qashar sholatnya. Jadi tidak usolli fardhu zuhri raka'atain tapi raka'ataini karena kita mengqashar sholat. Itu adalah bentuk keringanan kita boleh melaksanakan sholat jamak
qashar, jadi yang rakaatnya 4 boleh diseringkan menjadi 2 rakaat. Kembali lagi, kemudian membaca niatnya ya, saya niat sholat fardu zuhur 2 rakaat dijamak dengan asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kalau jamak takhir bagaimana? Ya berarti tinggal jam'a takhirin majmu'an fil asri jam'a takhirin adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram seperti biasa sholat. Kemudian sholat zuhurnya ini hanya 2 rakaat kemudian salam. Rakaat pertama berdiri, kemudian rakaat kedua duduk tahiyat akhir kemudian salam. Kemudian berdiri lagi melaksanakan niat sholat yang kedua yaitu sholat asar. Niatnya sama usolli fardul asri rakaataini qasron majmu'an fil zuhri yang kata berdiri ada amatuman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat asar 2 rakaat yang dijamak dengan zuhur fardu karena Allah. Kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat 2 rakaat salam. Ya. Kalau di jamak takhir, jadi umpama praktek sholatnya ini adalah di waktu asar atau waktu yang kedua di jamak takhir. Jadi tinggal niatnya saja yang diubah. Yang tadinya majmu'an fil asri jam'a takdim dirubah menjadi jam'a takhir. Paham ya? Setelah kita mempelajari sholat jamak dan sholat qashar beserta ketentuan-ketentuannya, di sini ada nilai-nilai positif yang kita ambil dalam pelajaran sholat jamak dan sholat qashar. Ada 3 nilai positif dari sholat jamak dan sholat qashar. Yang pertama adalah sebagai bukti kemurahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuktikan bahwa ajaran Islam itu mudah dan tidak memberatkan bagi umatnya. Yang ketiga, menunjukkan bahwa tanggung jawab itu harus dikerjakan seberat apapun. Jadi sholat itu hukumnya fardu ain, mau dalam keadaan sehat, dalam keadaan perjalanan, dimanapun berada, dalam keadaan sakit, sekalipun harus dikerjakan. Ya, sebagai nilai-nilai positif yang terkandung dalam sholat jamak dan sholat qashar. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Semoga dengan pembelajaran kali ini dengan bab sholat jamak dan sholat qashar kita mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat dan berkah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.